hidup pada suatu situasi yang sangat cepat. Ketika komputer 3 giga ditemukan 2001, Pak, kecepatannya 384 kilobyte, itu kita butuh waktu 26 jam untuk mendownload satu file dari meta kuliah misalnya. Tapi ketika 4 giga itu hanya butuh waktu 6 menit. Tapi ketika 5 giga butuh waktu 3,6 detik. Apa artinya? 2022 ditemukan yang 6 giga, maka mobil tidak perlu sopir, kereta tidak perlu sopir kalau pesawat sudah jalan. Drone yang menghancurkan Irak tanker Pertamina Arab kemarin itu 20, Pak. Dipenuhi bom, tidak ada satu orang meninggal karena memang 20 drone itu tidak ada satu orang di atas. Mereka diterbangkan dengan kendali jarak jauh. Pertanyaan saya, mohon izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para rektor, para dekan, para dosen sesama saya, karena saya juga dulu dosen, sejauh mana kita mereformasi kurikulum kita kepada mahasiswa kita untuk masuk dalam revolusi industri 4.0 agar dia bisa setara, bukan menyaingi, menurut saya mengikuti setara dengan anak-anak yang ada di luar sana. Karena kalau sekarang Fakultas Teknik, mohon maaf Pak Rektor, di Fakultas Teknik Patimura masih mengajarkan cara membuat mobil yang dengan sopir manusia, dan sekarang Harvard, MIT, Stanford masing-masing mengajarkan membuat mobil yang dikendalikan oleh chips, maka nanti produksi mobil dari Universitas Patimura disandingkan dengan produksi mobil dari Harvard, harganya terjangkau, teknologinya super canggih, bahan bakunya dari kita, dia laris. Karena tidak mungkin lagi ke depan orang akan membeli mobil yang masih membutuhkan sopir. Karena sekarang orang bisa beli mobil yang hanya di remote, dia bisa cari tempat parkir. Selama ada ruang celah setengah senti, dia bisa masuk. Dan tidak akan pernah terjadi tabrakan. Jadi ini kan luar biasa. Apa artinya? Apa artinya? Betapa bermasalah sebuah bangsa tanpa literasi. Coba kita lihat, menukik ya, yang paling fundamental bisa menyentuh pikiran kita walaupun kita tidak sekolah. Siapa yang tidak kenal kelapa? Siapa yang tidak kenal pisang? Tapi kenapa mesti kelapa-kelapa yang ada di Riau dikirim ke Thailand, dibikin santan kara? Kara itu singkatan dari kelapa rakyat. Saya kira Ibu Gubernur paling tahu. Santan kara itu singkatan dari kelapa rakyat. Pabriknya ada di Thailand, kelapanya dari Riau. Dia beli kelapa kita Rp5.000 satu biji, kita beli santan karanya 100.000 satu kilo. Coba bayangin kalau bahan baku Indonesia keliling dunia dulu, baru kita jadi pasarnya. Bayangin kalau pisang harus dikirim ke Vietnam bahan baku susu, dan ketika jadi susu kaleng dari Eropa datang di Ambon harga satu kalengnya 100.000. Padahal dia beli pisang kita cuma Rp3.000 satu sisir. Bayangin kalau batu bara kita, dia beli 5 miliar satu tongkang. Saya tanya mahasiswa semester 7, kamu tahu ini? Tahu Pak. Itu apa? Batu bara di mana? Sungai Mahakam. Kamu kuliah di mana? Saya kuliah di Mula Warman. Itu artinya apa? Wah, nggak tahu Pak. Yang jelas Kaltim itu kaya. Buat apa kalau hanya warga Indonesia mengenal bangsa Indonesia kaya tapi tidak bisa mengapa-apain ini batu bara? Tahu nggak batu bara keluar dari Pulau Kalimantan minimal 200 tongkang sehari, kali 5 miliar, 1 triliun, kali 360 hari, 360 triliun. Apa pantas menerima bansos mereka di situ? Tapi bagaimana kalau literasi rendah, nggak ngerti kalau ini batu bara diimpor oleh Tiongkok dan India, dan mereka bikin industrialisasi. Setelah jadi mobil PW Kodo, industri-industri yang namanya BlackBerry, macam-macam dari China, kita beli. Bahan baku kita dia beli, industrinya kita beli mahal. Betapa Indonesia mengalami kerugian dengan bahan baku yang dijual murah. Ini adalah tantangan kita. Lalu, 2 slide terakhir. Apa yang menjadi percaturan global sejatinya? Produksi massal. Bayangin kalau Boeing dengan Airbus bersaing. Boeing dengan Airbus bersaing. Coba lihat. Bapak dan Ibu, dalam revolusi industri saya paralelkan atau lawankan dengan produksi massal. Apakah kita tahu bahwa Boeing itu ingin menargetkan 15.000 unit pesawat terjual?
Airbus juga 15.000. Berapa uang yang dikarya? 5,6 triliun US dollar. Lalu kemudian dunia ini segera berubah menjadi gurita perusahaan. Bagaimana melihat perusahaan-perusahaan menggurita? Saya mau tanya kepada kita, kenapa sih Nestle punya keuntungan 90 miliar US dollar per tahun? Unilever, Coca-Cola, kenapa miliaran? Karena apa? Nggak ada satu jengkal tanah di muka bumi yang tidak menjual Coca-Cola. Coba kita butuh Coca-Cola di Ambon, ada kan? Kita di Tual ada kan? Saya dari Belarus ada juga. Saya dari Jerman ada juga. Saya dari Australia ada juga. Saya dari India ada juga. Di mana-mana produk yang namanya Coca-Cola ada dijual di seluruh dunia. Sehingga normal dia mendapatkan 41 miliar US dollar per tahun. Coba kita kali 14.000 saja. Nah, menurut saya, kesimpulan saya, ke depan Indonesia harus memikirkan apa produksi massal yang harus dihasilkan agar tidak tertandingi. Coba kita ilustrasikan ini, mohon maaf di luar dari slide. Kita tahu bahwa pada tahun 1970-80 ketika teknologi belum maju, di mana ikan tuna terbanyak di seluruh dunia? Ikan tuna, ikan tongkol. Di mana? Ambon, Papua, Kendari. Sampai dengan tahun 90 saya masih ikut dagang namanya ikan tongkol. Karena di Kendari dulu itu ikan tongkol ditangkap oleh nelayan bertonton, jam 1 sore nggak ada yang beli. Akhirnya saya datang di sana, saya beli. Kita beli, coba bayangin Bapak, waktu itu harga uang dibelinya 2.000 rupiah satu ekor. Kita sewa kapal menyeberang di Kolaka itu ke Bone, itu bayarnya 1.000 rupiah. Berarti saya butuh modal 3.000 rupiah. Sampai di Sidrap saya lepas 5.000 rupiah, 4.000 ekor. Saya sebagai mahasiswa 4.000 kali 2.000 berapa keuntungan saya dalam 2 hari waktu itu. Jadi tahun 70, 80, 90 yang namanya ikan tongkol itu penghasilnya di Ambon, Papua, Sulawesi Tenggara. Karena itu kita terkenal sebagai pengekspor ikan tuna terbesar ke Jepang. Tapi dengan pengetahuan orang semakin berkembang, orang Jepang belajar, ini kok ikan tongkol dari ikan tuna banyak banget dari Indonesia. Dari mana sih? Ternyata mereka itu adalah menetas di kutub sana. Dan ternyata Jepang akhirnya mengetahui bahwa ini anak ikan ini melintas di laut Jepang ketika besarnya segede ibu jari. Maka ditahanlah, kemudian dikasih musik, kemudian ikan-ikan itu membesar. Maka seketika itu Jepang menghentikan impor ikan tuna dari kita. Coba bayangin dengan pengetahuan itu orang bisa merubah tatanan pergerakan alam. Inilah gambaran yang sangat singkat yang kira-kira menurut saya perlu kita pedomani. Satu lagi slide yang paling terakhir. Bagaimana Indonesia dengan Vietnam? Pernah pendengar namanya Perang Vietnam? Perang Vietnam pada tahun 60 berkecamuk dengan Amerika. Siapa yang menang di Vietnam? Vietnam menang, Amerika kalah. Tapi Amerika tiba-tiba bikin film Rambo yang diikat kepalanya, yang simbolnya itu menang perang di Vietnam. Maka seluruh generasi milenial yang menonton melalui YouTube, dia selalu mengatakan Amerika menang di Vietnam. Padahal dalam perang sejatinya kalah, angkat kaki itu Amerika dari sana. Melalui sebuah film. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Bayangin, kan saya tinggal di dekat Istana Bogor, di Bogor sana. Dulu dekat kantornya Bapak Gubernur atau Kakolab, Brimob ya. Gitu. Kalau saya sudah jalan hari Sabtu Minggu, saya singgah beli singkong di pasar, harganya 5.000 rupiah. Ibu-ibunya menjual 5 ikat, alias dia pulang dengan uang 25.000 rupiah. Itu sudah berapa puluh tahun. Sebelum merdeka sudah begitu turun-temurun kita cara menjual cara tradisional. Bagaimana mau berubah nasib kita tanpa literasi? Bagaimana dengan Vietnam? Vietnam itu bisa mengirim 300.000 ton ke Eropa makanan ternak per minggu dari singkong yang sama dengan kita. Kenapa kita nggak bisa ngekspor? Padahal nggak diapa-apain. Tanam singkong banyak-banyakin bisa diekspor. Nanti pasca panennya dipelajari di perpustakaan. Tapi bukan itu substansinya, Pak. Berapa sih luasnya Vietnam dengan Indonesia, Pak? Kenapa dia bisa jual 300.000 ton per minggu dan kita cuma jualan ikat-ikatan? Luasnya Indonesia 1,9 juta kilometer persegi. Vietnam cuma 330.000 sepersekian kalinya.
Jadi diperlukan visi seorang pemimpin untuk merubah sebuah bangsa. Diperlukan literasi sebagai percaturan global. Kita ingin mengapresiasi Bapak Gubernur Maluku, Ibu Bunda literasi kita yang saat ini mau nyemplung ke dalam dunia literasi, akan bicara tentang problematika manusia. Karena hampir seluruh pemimpin daerah yang saya ketemu, Bu Om Birin dari Kalsel, Pak Herman Deru dari Sumatera Selatan, Bupati Blora, dia bilang, Pak, kalau saya kerja fisik, Pak, berikan saya 1.000 triliun, bisa selesaikan 1 tahun itu realisasi 100%. Kalau fisik. Tapi merubah anak-anak bermain game jadi membaca itu gimana caranya, Pak Sarif? Saya bilang tidak ada caranya istimewa kecuali ada komitmen yang kuat. Pertama, ada pengetahuan mendasar yang kita miliki, bahwa membaca sama dengan membentuk struktur cara berpikir otak dari deduktif ke induktif. Semakin banyak orang membaca, semakin struktur cara berpikirnya semakin baik. Bahkan saya mengatakan bahwa membaca sama dengan melatih otot menjadi menang tinju dengan otak menjadi juara dunia. Persis sama. Kalau tidak dilatih nih otak, daya seratnya, daya konsentrasinya, dia akan menjadi tumpul. Karena itu kalau kita semakin banyak menggunakan jenis kita, maka otak semakin cermat. Utlubul ilma walau bisrin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kenapa? Negeri Cina yang komunis masuk belajar ke sana. Kenapa? Kemampuan menggunakan otak orang Cina itu luar biasa. Saya pernah berbisnis dengan orang Cina, 10 nomor rekeningnya tidak pernah dia bukunya kalau tulis rekening. 10 nomor rekening dia hafal semua. Kalau kita nih aja lupa, ya enggak? Karena tidak terbiasa menggunakan otak. Benar nggak? Benar nggak? Jadi ini penting sekali menggunakan struktur otak, melatih otak untuk itu. Jadi saya kira ini. Lalu kemudian bagaimana caranya agar anak-anak tidak lagi bermain game tapi suka baca buku? Tidak ada caranya. Kecuali satu, Perpustakaan Nasional ciptakan namanya Ipusnas. Semua buku kami beli copyrightnya dan kami gelontorkan masuk di Play Store atau App Store. Silakan install sehingga orang tua di rumah kasih pilihan. Anakku, kamu kok main game terus, kuotanya habis tanpa ilmu. Tidak ada Ipusnas. Silakan baca buku. Kamu forward ke temanmu, nanti diskusikan karena bisa menciptakan perpustakaan. Cucu saya dari anak kakak saya itu sudah punya follower lebih 80 orang. Dari membaca di sini, dia diskusikan dengan temannya, diajari temannya. Sekarang dia sudah punya perpustakaan pribadi dalam Ipusnas. Jadi nanti Bunda Literasi Maluku punya pengikut di dalam ini dengan ibu-ibu literasi dari semua kabupaten kota dan bisa men-share ilmu-ilmu apa saja yang berguna. Bagaimana cara mendidik anak. Saya di rumah punya kurang lebih 6.000 buku tentang bagaimana meningkatkan kemampuan membaca. Saya punya buku, ada judulnya 99 cara membuat anak keranjingan membaca. Ada buku saya, Buat Anakmu Gila Baca. Nah, ada contohnya, tolong Mbak Dita. Tampilkan ini anak yang mau diberhenti membaca sama ibunya. Jadi kalau ada klausul bahwa anak tidak suka baca, coba. Bisa nggak likuiditas videonya? Ada suara? Suara? Ini anak nanti ketika mau berhenti diajari baca, kita dengar nangis, dan nggak terkonek ya. Sudah dulu ya. Kita sudah dulu ya membaca. Ya, lagi dikonek dengan suara, coba. Ini penutup, Mas. Penutup. Bisa? Nah, ini teknologi kita belum kurang canggih, padahal saya sudah bawa Josan berapa di situ. Ada 7, memang susah teknologi, Bu. Ini. Bayangin saya bawa pasukan ini dari Jakarta untuk ini. Kadang-kadang kita, memang inilah Indonesia. Jadi ini sekaligus jawaban. Jangan pernah tanya ke saya masih perlukah buku cetak di era digital, karena dua-duanya harus kami siapkan. Kalau di Jakarta buku digital oke, di TB oke, di UI oke. Bagaimana kalau di Universitas Cendrawasih? Bagaimana kalau kita ujian harus naik ke tengah-tengah hutan cari signal? Maka buku cetak masih sangat penting di sana. Nggak bisa ya? Ya sudah. Kira-kira itu pengantar. Mudah-mudahan ini memberi gambaran. Mohon izin Pak Rektor, Pak Ketua, mohon Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarif. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ini Zoom meeting kita juga hari ini diikuti oleh sudah diupdate nih sama 1.000 orang dan juga YouTube kita viewersnya sudah 500 yang menonton acara kita di hari ini. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mau ke Bunda nih, Ibu Wit.